Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastia Spika. NIM saya 24101060. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi ilmu sosial dasar. Saya akan menjelaskan pertemuan yang ketiga. Di dalam pertemuan ketiga ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini, masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Di sini ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syaratnya ada 2. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon atau cum yang berarti sama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah, kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio, dan yang lainnya yang tidak perlu memerlukan sentuhan badaniah. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain, yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuknya ada 2. Yang pertama, proses asosiatif. Proses asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, proses disosiatif. Proses disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau pertikaian. Di sini juga ada jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Di sini juga ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Hakikat interaksi terletak pada kesadaran mengarahkan tindakan pada orang lain. Harus ada orientasi timbal balik antara pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa menghiraukan isi perbuatannya, cinta atau benci, kesetiaan atau pengkhianat, maksud melukai atau menolong. Di sini ada faktor-faktor interaksi sosial, ada 4. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Yang keempat, ada faktor simpati. Kesimpulannya, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 2 atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.
Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan satu kelompok manusia atau sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain, yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Baik, hanya ini saja penjelasan ringkasan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam semuanya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.